الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن رجاء بن حيوة قال Raja mengatakan sami'tu aku telah mendengar Maslamah bin Makhladin radhiyallahu anhu, sahabat Maslamah ibn Makhlad radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau mengatakan, baina ana ala Misr, di waktu aku ala Misr, di kota Misr, fa'atal bawwabu, maka datanglah penjaga pintu kepada saya. Faqal, maka penjaga pintu tadi mengatakan, inna a'rabiyan 'alal babi yasta'dzin, sesungguhnya ada orang desa 'alal babi, di depan pintu, yasta'dzinu, dia minta izin untuk ketemu. Fakultu, maka aku bilang kepada A'rabi yang dikatakan bawab mau ketemu saya, man anta, siapa kamu, kok mau nemui saya, itu siapa? Qal, yang ditanya mengatakan, Jabir ibn Abdillah, aku adalah Jabir ibn Abdillah. Ternyata sahabat, sama-sama sahabatnya. Qal, Maslamah mengatakan, fa asyraftu alaihi, maka aku pun melongok, alaihi, menampakkan diri, alaihi, atas Jabir. Itu akhirnya Maslamah itu di tempat atas, di rumah atas, Jabir di depan pintu. Angziru ilaika au tas'ad, aku perlu turun ke arahmu atau kamu yang naik ke arah saya. Gimana, saya yang turun apa kamu yang naik? Qal, Jabir mengatakan, la tangzil, kamu enggak usah turun, wala as'ad, dan aku pun enggak perlu naik. Saya tak di depan pintu aja, kamu tetap di atas. Kita ngomong dari bawah dan atas saja. Hadithun, ada sebuah hadis. Balaghani, yang hadis tadi telah sampai kepada aku, annaka, bahwasanya Tuhan, tarwihi, telah meriwayatkan hadis tersebut, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, fi satril mu'mini, di dalam urusan menutup aibnya orang yang beriman. Situ, aku datang, asma'hu, untuk aku mendengarkan hadis tersebut. Di sahabat Jabir itu terkenal sering keliling kemana-mana, termasuk ke Mesir ini, untuk mencari hadis-hadis di Mesir. Beliau selepas wafatnya Nabi safar ke Mesir untuk cari hadis. Padahal jarak Mesir dengan Madinah itu perjalanan kurang lebih 1 bulan perjalanan darat waktu itu. Qultu, aku mengatakan, Maslamah bin Makhlad, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, man satara ala mu'minin auratan, barang siapa menutupi atas orang beriman auratan, satu aibnya, faka'annama ahya mau'udatan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Bagaimana kalau yang ditutup 2 aib, 3 aib, 4 aib, lebih banyak pahalanya. Fadaraba, maka Jabir pun memukul ba'irahu, unta beliau, raji'an, dalam keadaan balik lagi ke tempat beliau safar, ke arah pulang. Jadi hanya dengar hadis itu, kemudian beliau pulang. Dalam manhal itu diceritakan bahwa Jabir ibn Abdillah telah safar ke suatu negeri Mesir kalau nggak salah, hanya untuk mendengar 1 hadis. Ini hadisnya Rasulullah itu mahal, karena setiap hadis ini adalah bimbingan dari wahyunya Allah, nggak ada kelirunya belas. Omongan-omongan selain omongan yang dijamin nggak ada salahnya itu kan omongan yang tidak terlalu berharga sebetulnya. Nah, kadang-kadang orang itu sibuk ngomong yang nggak berharga atau
mendengar omongan yang nggak berharga, lupa pada omongan yang telah dijamin ini omongan yang pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Omongan yang dijamin oleh Nabi, ma kharaja min fiya illal haq, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja. Maka kita latihan benar-benar mementingkan arahan-arahan agama, firman-firman Allah, sabda Nabi dengan pemahaman ulama-ulama yang ahlinya melebihi segala perkataan. Itulah yang jadi acuan kehidupan kita, keputusan kita. Jangan omongan-omongan yang enggak berharga menjadi kesibukan kita dalam hidup ini. Apalagi kalau omongannya itu maksiat, walah. Hidupnya sudah terbatas, diisi maksiat lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Sawabur rifqi fil umuri kulliha. Pahalanya berbuat kelembutan di segala perkara. Di asasnya arahan agama itu orang itu kalau bisa selalu mendahulukan kelembutan, ketegasan. Itu semuanya selepas kelembutan gak mempan. Aslinya begitu itu. Hudud itu selepas orang itu sudah terlalu diablek. Takzir itu memang sudah selepas orangnya sudah nggak mau nerima kelembutan. Jadi memang agama Islam ini agama asasnya itu kelembutan. Arahan-arahannya kelembutan. Yang tua suruh nyayangi yang muda, yang sepantaran suruh saling menghargai, yang bawahan pada atasan, yang tua dihormati yang muda, yang tua menyayangi yang muda. Jadi indah kelembutan. Bukan agamanya premanisme. Di agama yang begitu indah, di antara asas arahannya adalah segalanya dikerjakan dengan kelembutan. Kerja taklimnya dengan kelembutan, kerja dakwahnya dengan kelembutan. Apalagi masyrab Thariqah Naqsyabandi juga arahnya bukan teriak-teriak aslinya, zikirnya banyak sirri, tidak terus gaduh-gaduh yang rame-rame begitu, tidak. Tenang, bukan terus seperti apa itu yang sifatnya melonjak-lonjak begitu, enggak. Ini termasuk bid'ah baru. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna rifqa, sesungguhnya kelembutan, la yakunu fi syai'in, tidak ada dalam sesuatu apapun, illa zanahu, kecuali kelembutan tadi akan menghiasi sesuatu itu. Jadi kelembutan kok nempel pada sesuatu nanti akan jadi indah. Lembut ini indah. Nah, omongannya lembut jadi indah, walaupun orangnya nggak ganteng, nggak cantik, tapi karena lembut jadi menarik. Ganteng, cuanti tapi kasar, barang murahan. La ilaha illallah. Sampai kalau orang wanya, ini di Temboro kebetulan suka olahraga berkuda. Naik kuda, penunggang yang baik itu yang lembut dengan kudanya. Kalau penunggang masih mukul kuda, kelihatan nih memang tidak layak untuk naik kuda. Ini tidak paham kelembutan. Kuda itu sukanya kelembutan. Ketegasan pada kuda disertai kelembutan. Cukup diberi kode dikit-dikit sudah canter, walk, trot, dan seterusnya. Jadi kok masih pakai pecut, bentar-bentar pakai pecut, cedas. Es gong Jawa iki. Kelembutan. Pengantin baru tiba-tiba
Gimana tiba-tiba? Kuasar dipegang hidungnya. Ya akhirnya kaget, istrinya trauma. Coba kalau kelembutan, I love you. Apa my darling. Sayang, sayang. Bukan hanya hidung yang diberikan, apa-apanya diberikan. Jadi lembut itu penting. Kita punya toko bagus, tetapi pelayan-pelayanannya kasar, ya nggak laku. Di jualan kaki lima pecel, pecelnya Pak Pegon. Orang yang datang disenyumi, akhirnya laris kondang. Pecel legendaris Temboro. Gara-gara kelembutan, mengenai enak itu nomor 10, yang penting lembutnya. Itu. Wala yunza'u min syai'in, dan kelembutan tidak diambil dari sesuatu apapun illa syanahu, kecuali akan menjelekkan sesuatu itu. Jadi sesuatu itu kalau sudah enggak ada lembutnya elek, jelek. Ngomong enggak ada lembutnya jelek, keputusan enggak ada lembutnya jelek. Keputusan enggak ada lembutnya jelek, peraturan enggak ada lembutnya jelek. Jadi dengar tok itu sudah seperti mual begitu tuh. Kalau perkara itu kasar. Isinya ancaman memangnya ngapain, kurang kerjaan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man u'tiya hadzahu minar rifqi, barang siapa telah diberi oleh Allah hadzahu, bagian dia minar rifqi, dari kelembutan, faqad utiya hadzahu minal khair, maka sungguh dia telah diberi oleh Allah bagian dia dari kebaikan. Ini di antara maksudnya, orang itu kalau sudah diberi kelembutan oleh Allah berarti sudah diberi bagian kebaikan oleh Allah. Wa man hurima hadzahu minar rizqi hurima hadzahu minal khair, dan barang siapa dihalangi oleh Allah dari bagian dia berupa kelembutan, maka dia telah dihalangi bagiannya dari kebaikan. Ini orang itu kalau sudah enggak lembut, sudah enggak dapat kebaikan. Dakwah enggak lembut, enggak ada indahnya. Ta'lim atau ta'allum enggak lembut, enggak ada indahnya. Muamalat masyarakat enggak ada lembutnya, enggak ada indahnya. Kayak ning apike blas, enggak menarik blas. Dan bukan jadi asbab kebaikan, malah jadi asbab tidak baik. Kadang-kadang orang itu tergesa-gesa, wes ini kuasar ini mesti sukses, aku ki yang berkuasa. Ya nggak bisa. Yang ada akhirnya terjadi tabrakan, tambah nggak karu-karuan. Di asas pemikiran itu bagaimana perkara ini saya selesaikan dengan kelembutan. Urusan pertikaian ini saya selesaikan dengan kelembutan. Urusan salah paham ini saya selesaikan dengan kelembutan. Urusan muamalat ini saya selesaikan dengan kelembutan. Urusan lamar-melamar ini saya kerjakan dengan kelembutan. Istri kalau sudah nggak mau dengan kita pisah dengan kelembutan. Kalau perlu diberi hadiah 1 miliar. Ketemu dengan kita senyum, berpisah dengan kita senyum. Itu namanya orang baik. La ilaha illallah. Ya, orang itu kalau sudah enggak lembut itu repot. Enggak lembut ini wes monster berjalan di atas dunia ini. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut, beliau mencintai kelembutan di segala urusan. Jika ingin dicintai oleh Allah, berbuatlah kelembutan. Begitu lembutnya arahan Nabi, kalau kamu nyembelih hewan sementara di sampingnya ada temannya, ada sama-sama hewan yang mau disembelih, maka jauhkanlah dari teman itu. Biar dia tidak seperti kamu bunuh 2 kali. Pertama kamu bunuh karena melihat temannya disembelih sebelum dia disembelih, kedua disembelih beneran.
Jadi begitu lembutnya arahan agama, sampai nyembelih hewan pun ada aturan kelembutannya. Kalau nyembelih hewan, carilah pisau yang sangat tajam biar dia tidak kesakitan double. La ilaha illallah. Rawahul Bukhari Muslim wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim. Inna Allah, sesungguhnya Allah rafiqun adalah maha lembut. Yuhibbur rifqa, beliau Allah mencintai kelembutan. Ini orang yang berbuat lembut dicintai oleh Allah. Wa yu'ti, dan Allah akan memberi ala rifqi, atas kelembutan, ma pemberian la yu'ti, yang Allah tidak akan memberikan, alal unfi, atas kekasaran. Dakwah pengen lancar, buat lembut. Tetapi kalau dakwah ini dengan kasar, ya nanti akan banyak kendala. Dengan kelembutan, Masya Allah, segala kalangan bisa tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh dai-dai. Jadi kalau dai-nya sendiri kasar, dengan temannya kasar, usir-usiran dengan temannya, ya ini dai-nya perlu dapat hidayah. La ilaha illallah. Perlu belajar kelembutan. Orang tuh berbuat kasar dengan kucing aja masuk neraka loh. Bagaimana berbuat kasar dengan hamba-hamba Allah? Bagaimana berbuat kasar dengan sama-sama muslim? Bagaimana berbuat kasar dengan sama-sama pelajar? Bagaimana berbuat kasar dengan sama-sama pejuang agama? Itulah yang perlu direnungkan. Hidup kita ini sudah seberapa kelembutannya. Wa ma, dan Allah akan memberikan perkara dengan kelembutan. Allah tidak akan memberikan perkara tersebut alama siwahu, atas selain perkara, atas perkara siwahu yang selain kelembutan. Ini ada banyak hal yang hanya Allah akan berikan melalui jalan kelembutan. Ringkasnya, orang itu kalau sudah kasar, ingat ini sudah mulai tidak disukai oleh Allah. Dia sudah mulai menghalangi dirinya dari berbagai macam anugerah dari Allah, yang anugerah tadi tidak mungkin dia dapatkan kecuali dengan kelembutan. La ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abad